itu, saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru selaku dosen Universitas Terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Nursani Mutarbiyah, saya dari Ilmu Administrasi Bisnis. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua pertanyaan yang ada pada tugas 1 mengenai terms dan logical fallacy. Baik, pengertian terms adalah unsur penting dalam logika, yaitu kata atau frasa yang mewakili suatu konsep, atau bisa diartikan dalam bahasa awamnya adalah kata lain dari ide maupun konsep. Sendiri memiliki beberapa macam, diantaranya ada 3 yang akan saya sebutkan. Terms yang pertama akan saya sebutkan yaitu terms konkret. Suatu terms dapat dikatakan konkret apabila menunjukkan suatu benda, contohnya meja, kursi, maupun buku. Lalu yang kedua ada terms abstrak, mengacu pada hal-hal yang tidak dapat diraba secara fisik, contohnya keadilan, keindahan, kebebasan. Dan yang terakhir adalah terms singular. Terms singular mengacu pada suatu objek hanya satu aja. Jadi contohnya gunung yang tertinggi di Indonesia. Terus ada juga presiden pertama Republik Indonesia. Itu adalah 3 terms yang saya sebutkan. Selain itu ada juga pertanyaan nomor 2, apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah kesalahan berpikir dalam penarikan kesimpulan secara logis, atau bisa diartikan sebagai seseorang itu menyalahartikan suatu pemikiran. Logical fallacy juga terdapat beberapa contoh. Yang pertama ada argumen, menyerang pribadi bukan pada argumennya. Contoh, kamu tidak paham politik tapi kamu mengkritik politik tersebut. Yang kedua ada strongman, atau menyalahartikan argumen dari lawan itu sendiri. Contohnya, menyalahartikan argumen lawan yang mungkin hanya ingin pajak diatur lebih adil. Lalu yang ketiga ada dilema false, atau menawarkan 2 pilihan. Contohnya, kamu setuju dengan kebijakan ini atau kamu tidak cinta negara. Terus yang keempat ada slippery slope, atau asumsi yang tidak terbukti. Contohnya, kalau kita izinkan LGBT, nanti pernikahan jadi tidak ada artinya di negara kita. Lalu ada juga yang kelima, circular reasoning, atau penalaran peningkat. Contohnya, pelajaran matematika itu penting karena pelajaran matematika adalah pelajaran umum yang digunakan. Dari beberapa contoh yang telah saya sebutkan, ada juga cara untuk menghindarinya. Salah satunya yaitu lebih berpikir kritis lagi. Terus ada yang kedua, lebih memvalidasi informasi. Jadi sebagai anak muda kita tidak boleh untuk selalu menerima informasi apapun yang kita terima secara langsung dan menerima itu secara mentah-mentah. Jadi kita harus memvalidasi terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau tidak. Terus ada juga menghindari generalisasi yang terburu-buru. Jangan menarik kesimpulan dari sedikit contoh aja, tapi kita juga harus mengevaluasi dari beberapa contoh yang ada di sekitar kita. Terus juga ada menghindari penalaran melingkar. Pastikan kesimpulan berdasarkan bukti yang jelas. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.